Monza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Pelatih Inter Simone Inzaghi menegaskan bahwa timnya tidak hanya mengejar treble, tapi juga quadruple, dengan menambahkan Piala Dunia antar klub sebagai target musim ini. Pernyataan itu ia sampaikan setelah kemenangan dramatis 3-2 atas Monza di San Siro. Inter harus bekerja keras untuk mengamankan kemenangan setelah Monza unggul 2-0 di babak pertama melalui gol Samuele Birindelli dan Keita Balde-Diao. Namun Inter membalikan keadaan di babak kedua berkat gol Marko Arnautovic, Hakan Calhanoglu, dan gol bunuh diri Georgios Kyriakopoulos yang berusaha menghala bola sebelum mencapai Lautaro Martinez. Saya harus memberi selamat kepada Alessandro Nesta karena Monza bermain sangat baik di San Siro. Saya juga mengapresiasi para pemain saya atas comeback ini. Tidak mudah menghadapi tim yang bertahan dengan baik, tetapi kami tetap tenang dan menciptakan rekor tembakan ke gawang musim ini, kata Inzaghi kepada Sky Sport Italia. Meski Inter tampil dominan di Serie A, ada perbedaan mencolok dalam catatan pertahanan mereka di berbagai kompetisi. Liga Champions hanya kebobolan 1 gol dalam 9 pertandingan. Di Serie A, kebobolan 27 gol dalam 28 laga. Ini fakta yang tidak bisa diabaikan, tetapi kami mempersiapkan setiap pertandingan dengan cara yang sama. Di Eropa, kami memiliki rekor pertahanan yang luar biasa, sementara di Serie A, jumlah gol yang kami cetak lebih banyak dibandingkan Liga Champions, ungkap Inzaghi. Dalam konferensi pers jelang laga Liga Champions melawan Feyenoord, Inzaghi sebelumnya membantah klaim bahwa Inter hanya mengincar double dengan menegaskan mereka masih dalam jalur meraih treble. Kini ia mengoreksi dirinya lagi. Saya seharusnya mengatakan quadruple karena kami juga masih bersaing di Piala Dunia antar klub musim ini, ujar Inzaghi sambil tersenyum. Gelandang Inter Hakan Calhanoglu menegaskan bahwa timnya memiliki mentalitas yang tepat untuk meraih treble musim ini setelah kemenangan dramatis 3-2 atas Monza. Dalam wawancaranya dengan DAZN, Calhanoglu mengakui bahwa laga melawan Monza tidak mudah, meskipun lawan berada di posisi terbawah klasmen. Mereka tim yang bagus, ujarnya. Monza mengejutkan Inter dengan unggul 2-0 di babak pertama, tetapi Nerazzurri berhasil bangkit dan membalikan keadaan. Kemenangan atas Monza semakin mengukuhkan posisi Inter di puncak klasmen Serie A. Selanjutnya, Inter akan menghadapi Feyenoord dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions, di mana mereka berpeluang memastikan tiket ke perempat final. Di ajang Coppa Italia, mereka akan berhadapan dengan AC Milan di semifinal bulan depan. Sebelumnya, Inter gagal meraih trofi Supercoppa Italiana setelah kalah dari Milan di final Januari lalu. Namun mereka masih memiliki kesempatan untuk meraih lebih banyak gelar musim ini, termasuk Piala Dunia antar klub di akhir musim. Calhanoglu juga mengingatkan timnya untuk tetap fokus dalam setiap pertandingan. Kami tidak boleh meremehkan lawan kami, tutupnya. Satu-satunya noda pada malam kemenangan itu adalah cedera Piotr Zielinski. Mantan pemain Napoli yang masuk pada babak kedua itu terjatuh, membuat seisi San Siro cemas. Pemain asal Polandia itu tertatih-tatih keluar lapangan
memaksa Inzaghi melakukan pergantian pemain. Saat ini informasi lebih lanjut masih ditunggu setelah pemeriksaan awal, tetapi indikasi awal menunjukkan cedera yang cukup serius. Belum dapat dipastikan apakah cederanya terjadi pada otot atau tendon. Selain Zielinski, Kapten Inter Lautaro Martinez sempat membuat para penggemar cemas ketika memegangi kakinya di penghujung laga. Namun Inzaghi memberikan klarifikasi dalam konferensi pers bahwa Lautaro memang kelelahan, tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan pada kondisinya. Inter merayakan ulang tahunnya dengan penuh sukacita, meskipun perayaannya diwarnai dengan kemenangan yang dramatis. Hari ini, 9 Maret, Inter genap berusia 117 tahun. Kemenangan ini diraih dengan susah payah, di mana Monza sempat unggul 2 kali, namun akhirnya Inter berhasil menang dengan skor 3-2. Hasil ini membuat Inter unggul 4 poin di klasmen sementara, menantikan pertandingan Napoli esok hari. Meskipun diwarnai dengan cedera Piotr Zielinski, kemenangan ini tetap disambut meriah oleh Nerazzurri. Kini mereka menantikan pertandingan Liga Champions melawan Feyenoord. Inter juga merayakan ulang tahunnya di media sosial dengan menulis 117 tahun kesuksesan dan sejarah Nerazzurri. Sebuah kota, sebuah negara, jutaan penggemar tim ini. Selamat ulang tahun Inter. Wakil Presiden Javier Zanetti turut berkomentar, "Saya mencintaimu. Salam hangat untuk keluarga." Setelah sukses mendatangkan Matteo Retegui, tim nasional Italia kini berusaha merebut Santiago Castro dari Argentina. Striker muda milik Bologna yang juga menjadi target transfer Inter masuk dalam radar Luciano Spalletti. Menurut laporan dari TYC Sports, Spalletti siap mengambil langkah konkret untuk menaturalisasi Castro agar bisa membela Gli Azzurri. Namun Argentina tetap yakin sang pemain ingin mengenakan seragam Albiceleste. Dengan Castro yang kini masuk dalam daftar pra-pemanggilan Argentina, persaingan antara Azzurri dan Albiceleste untuk mendapatkan jasa sang striker semakin memanas. Jika Castro memilih membela Italia, maka ini akan menjadi keuntungan tersendiri bagi Inter yang ingin mendatangkannya dan tidak mengurangi jatah pemain non-Uni Eropa. Inter Milan masih memantau perkembangan Cesare Casadei dan berencana untuk membawanya kembali ke klub seperti yang dilaporkan interlive.it. Meskipun Torino ingin mempertahankan Casadei, Inter tidak pernah melupakan pemain muda berbakat tersebut. Inter tertarik dengan kemampuan fisik dan naluri mencetak gol Casadei dan berharap dapat memulangkannya di masa depan. Inter mungkin akan mencoba mengajukan proposal peminjaman dengan opsi pembelian permanen di kemudian hari. Namun Inter perlu melepas beberapa pemain terlebih dahulu dan Fratesi kemungkinan besar akan menjadi salah satunya. Jika Casadei melebihi 20 juta euro, Inter akan kesulitan untuk mendapatkannya. Namun Inter tetap berencana untuk merekrutnya kembali di masa depan setelah ia mendapatkan lebih banyak pengalaman dan menit bermain di Serie A.